Di manakah surga? Pertanyaan. Di manakah letak surga? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Salah satu di antara akidah Ahlus Sunnah tentang surga dan neraka, bahwa surga dan neraka adalah makhluk yang saat ini sudah ada. Di antara dalilnya, janji Allah bagi orang yang bertakwa, yang artinya, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Termasuk ancaman Allah bagi orang kafir, yang artinya, jagalah dirimu dari neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 131. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di atas, beliau mengatakan, mayoritas ulama Ahlus Sunnah berdalil dengan ayat ini bahwa neraka saat ini sudah ada. Berdasarkan firman Allah, mu'iddat, yaitu disediakan, artinya telah disiapkan. Dan terdapat banyak hadis yang menunjukkan hal itu. Tafsir Ibnu Katsir. Di antara dalil hadis yang menunjukkan bahwa surga dan neraka telah diciptakan, 1. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah mengutus Jibril alaihi salam untuk menuju surga. Allah berfirman, lihatlah kepadanya dan semua nikmat yang aku janjikan bagi penghuninya. Jibril pun melihatnya, lalu kembali menuju Allah. Demi keagunganmu, tidak ada seorang pun yang mendengar surga kecuali dia ingin memasukinya, kata Jibril. Kemudian Allah perintahkan agar surga dikelilingi dengan semua hal yang tidak disukai nafsu. Sekarang lihat kembali, dan lihat apa saja isinya yang aku siapkan untuk penghuninya. Perintah Allah. Jibril pun melihatnya, ternyata sudah dikelilingi dengan semua yang tidak disukai nafsu. Demi keagunganmu, saya khawatir tidak ada seorang pun yang berhasil memasukinya, kata Jibril. Allah perintahkan, lihatlah neraka dan siksa yang aku janjikan untuk penghuninya. Jibril pun melihatnya, ternyata satu sama lain saling tumpang tindih. Lalu beliau kembali, demi keagunganmu, tidak ada seorang pun yang ingin memasukinya, kata Jibril. Lalu Allah perintahkan agar dikelilingi dengan syahwat. Kembalilah dan lihat neraka. Perintah Allah kepada Jibril. Jibril pun melihatnya, ternyata sudah dikelilingi dengan semua yang sesuai syahwat. Lalu beliau kembali. Demi keagunganmu, saya khawatir tidak ada seorang pun yang bisa selamat untuk terjerumus ke dalam neraka, kata Jibril. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Abu Daud, dan dihasankan Syuaib al-Arnaut. 2. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika kami bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami mendengar sebuah benda jatuh. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian suara apa ini? Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, jawab para sahabat. Lalu beliau menjelaskan, ini adalah batu yang dilempar ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dia jatuh ke neraka dan sekarang sampai ke dasarnya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. 3. Hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar suara sandal Bilal di surga. Hadis riwayat Muslim. Sapu tangan Sa'ad bin Mu'ad di surga. Hadis riwayat Bukhari. Atau istana Umar bin Khattab di surga. Hadis riwayat Bukhari. 4. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat surga secara nyata, bukan bayang-bayangnya. Beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku telah melihat surga dan aku tadi berupaya meraih setan dan buah-buahan darinya. Seandainya kamu mendapatkannya dan memakannya, niscaya kamu tidak butuh lagi makanan di dunia. Kemudian aku melihat neraka dan belum pernah aku melihat pemandangan yang ngerinya seperti itu, dan kulihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semua hadis di atas menunjukkan bahwa surga telah Allah ciptakan, dan inilah akidah Ahlus Sunnah. Ini berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Allah baru akan menciptakan surga dan neraka pada hari kiamat. Jika sudah ada, lalu di mana surga berada? Di mana letak surga adalah masalah gaib. Kita tidak boleh berkomentar tentangnya, kecuali dilandasi dalil yang valid dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih. Dari beberapa dalil yang ada di Al-Quran dan hadis sahih, kita bisa menyimpulkan bahwa surga berada di atas langit yang ketujuh, di bawah arsy Allah. Di surat An-Najm, Allah menceritakan keindahan Sidratul Muntaha
di atas langit ketujuh yang dikunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj, yang artinya sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Quran Surat An-Najm ayat 13 hingga 15. Dan kita tahu Sidratul Muntaha berada di atas langit ketujuh. Kemudian dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian berdoa kepada Allah, mintalah kepadanya surga Al-Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya surga ini ada arsy Allah Ar-Rahman. Di surga Firdaus bersumber sungai-sungai ke seluruh surga. Hadis riwayat Bukhari. Demikian, Allahu a'lam.